Di bagian ruang tamu tuh ada satu, gak begitu jahil, tapi tetap jahat. Di ruang keluarga ada satu sosok seperti goblin tapi tinggi. Nah, di kamar tengah ini nih yang paling jahat. Tinggi, besar, rambutnya acak-acakan, wajah serem dengan gaun merah panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. salam kebajikan. Selamat datang kembali di podcast Malam Kliwon episode 587. Oke, selamat pagi, siang, sore teman Kliwon yang lagi mendengarkan di darat, laut, udara, di Ya. kapal selam. Ya, emang ada ya? Kita nggak pernah tahu. Nggak pernah tahu. Kita nggak pernah tahu. Iya, Teman Kliwon ada yang tukang parkir kapal selam. bener. Jadi kan underwater. Pakai periwitan. Ya gitu. Ya, semoga sehat selalu teman Kliwon ya. Ya, kita mau ngucapin terima kasih sekali lagi buat teman Kliwon yang udah belanja di Pasar Malam Kliwon. Ya, udah ada yang beli keychain, udah ada yang beli lanyard, beli t-shirt. Pokoknya ditunggu terus artikel terbaru di Pasar Malam Kliwon. Itu dah. Oke, kita hari ini akan membacakan beberapa cerita kiriman dari teman Kliwon yang sudah masuk ke redaksi. Ya, ini yang agak panjang ya. Yang agak panjang, Pak. Ya, jadi kalau nggak suka panjang keluar. Yoman gak iki? Yang nggak suka panjang keluar. Nah, itu sebuah kerusuhan nih. Yoman gak iki? Ada pertanyaan gitu. Di Jamaika tuh gitu gak sih? Enggak ada Yoman gak iki. Yoman Gaiki. Yang gak suka reggae keluar, Mas. Ngusir kok sopan. Halo Mas Bimo dan Mas Danu. Cerita ini aku alami sekitar awal sampai pertengahan tahun 2018. Aku anak terakhir dan punya 2 orang kakak perempuan yang kembar, Zaza dan Ziza. Wah, bojone arahan. Ya. Zasasigo zika zika samso. Bombardilo, krokodilo. Bentuk. Jadi pada periode tersebut, aku masih kelas 3 SMA, sedangkan Kak Zaza sedang menjalani program magang di kantor papa. Jadi kehadirannya di rumah tuh cuma dari jam 7 malam sampai jam 5 pagi, kecuali Sabtu dan Minggu. Lalu Kak Ziza sudah menyelesaikan program magangnya dan sedang menjalani proses pembuatan tugas akhir atau skripsi. Jadi membuat kehadiran Kak Ziza itu lebih lama dibanding aku dan Kak Zaza, juga mama dan papa. Di hari Rabu sekitar jam 10 pagi, grup WhatsApp keluarga tiba-tiba ramai. Kak Ziza menyuruh papa dan Kak Zaza untuk segera pulang karena dia baru aja jatuh di kamar mandi, yang menyebabkan kakak Ziza ini mengalami cedera pinggang belakang. Aku pun heran, udah semester akhir ada aja tingkahnya. Pikirku begitu. Semua orang kecuali aku langsung bergegas pulang ke rumah. Dan setelahnya aku gak tahu apa yang terjadi karena harus fokus TO atau tryout persiapan UN. Setibanya di rumah sekitar jam 3 sore, hanya ada Kak Aziza dan Mama. Sedangkan Kak Aziza dan Papa udah balik lagi ke kantor. Mama pun menyuruh aku untuk nemenin Kak Aziza ke Orang Pintar yang berlokasi di daerah Rawakalong. Mama sempat bilang bahwa tadi siang, setelah pergi ke tukang urut yang biasa dipanggil Mbah, beliau menyarankan untuk coba datangi Orang Pintar tersebut karena Mbah melihat ada yang sengaja membuat Kak Ziza terluka. Aku yang bingung pun hanya manut saja. Akhirnya kami bertiga berkendara ke rumah Orang Pintar tersebut. Saat di sana kami disambut oleh seorang bapak-bapak yang memakai kaos oblong dan sarung. Pandangan mata bapak itu langsung tertuju ke arah Kak Ziza. Sebut saja bapak itu Pak Supono. Silakan duduk, saya buatkan teh dulu, katanya. Kami pun duduk di teras di rumah bapak tersebut. Gak lama Pak Supono kembali dengan membawa satu teh hangat dan langsung disajikan ke arah Kak Ziza. Tidak lama kemudian Mama menceritakan kronologi bagaimana Kak Ziza bisa terjatuh. Aku yang clueless hanya bisa fokus mendengarkan percakapan mereka.
Ternyata pada pagi hari saat Kak Aziza masuk ke dalam kamar mandi untuk ngisi ulang sabun cair di wadahnya, tiba-tiba saja seperti ada yang mendorong Kak Aziza dari arah belakang kiri, sehingga ia jatuh ke depan dan terbentur sudut bak mandi. Yang terbentur adalah bagian paha atas sebelah kanan. Namun yang cedera malah bagian pinggang belakang sebelah kiri. Spot yang sama seperti saat sesuatu itu mendorong Kak Aziza. Pak Supono pun mengangguk pelan. "Gak apa-apa itu mah. Sini tangan kirinya, coba dilurusin dulu." Kak Aziza meluruskan tangan kirinya. Lalu Pak Supono memegang bagian bahu kiri Kak Aziza sembari merapal doa yang terdengar samar-samar. Kata Pak Supono begini, "Ini ada yang gelendotan nih di bahu mbaknya. Cewek. Gak usil kok, cuma penasaran aja." "Ini jatuhnya gara-gara dia juga Pak," kata Mama. "Oh beda lagi. Itu mah lebih jahat. Saya lihat dulu ya rumah ibu." Pak Supono mulai memejamkan matanya sembari merapalkan doa kembali. Gak berapa lama kemudian, beliau mulai menjabarkan denah rumah kami. Bahkan bisa tahu bentuk rumah tetangga sebelah kanan dan kiri. Di bagian ruang tamu tuh ada satu, gak begitu jahil, tapi tetap jahat. Di ruang keluarga ada satu sosok seperti goblin tapi tinggi. Nah, di kamar tengah ini nih yang paling jahat. Tinggi, besar, rambutnya acak-acakan, wajah serem dengan gaun merah panjang. Dia ini paling kuat. Kalian hati-hati, perbanyak ibadah. Pak Supono memberikan air bening dalam wadah botol plastik ukuran 1 liter. Setiap mau ngepel, campurin dengan air ini ya. Jangan lupa baca doa dulu. Beberapa hari pun berlalu dan setiap hari kami melaksanakan apa yang dianjurkan oleh Pak Supono. Mengepel dengan campuran air bening dan juga memperbanyak ibadah. Namun 2 minggu kemudian, di jam 5 sore, aku sedang nonton TV di ruang keluarga. Tiba-tiba Kak Aziza datang menghampiri dari arah dapur. Dan dia bilang, "Kenapa manggil?" Aku bingung dengernya, karena dari tadi aku cuma diem, nonton TV doang. Sesaat aku membuka mulut pengen membalas pertanyaan Kak Aziza, muncul suara tawa perempuan yang terdengar menggelegar seisi rumah. Beneran deh, baru pertama kali aku mendengar suara ketawa hantu yang segitu nyatanya. Rasanya merinding sampai ubun-ubun. Suara tawa tersebut hanya sekitar 4 detik. Namun tekanan yang kami rasakan sangat besar. Seperti ada dengungan di telinga saat mendengar suara itu. Tanpa memikirkan keadaan Kak Aziza, aku lari terbirit-birit keluar rumah menuju kerumunan ibu-ibu dengan jarak sekitar 50 meter. Sambil ngos-ngosan, aku noleh ke belakang dan melihat Kak Aziza sedang jalan pincang menyusulku. Tante Iva nih panik melihat kami yang pucat. Kenapa? Ada maling?" Aku dan Kak Aziza masih diem. Masih ada rasa kaget campur bingung harus jelasin apa nih ke ibu-ibu ini. Beberapa ibu-ibu mengecek ke dalam rumah kami, namun gak menemukan hal aneh. Kami disuruh duduk bersama ibu-ibu RT sampai Mama pulang kerja sebelum maghrib lah waktu itu. Setelah kami cerita kejadian ini, Mama dan Papa sepakat untuk ngundang Ustadz ke rumah di hari Jumat malam. Pak Ustadz datang dengan 3 rekannya. Sebut aja Bu Ani, Pak Udin, dan Pak Dadang. Mereka datang jam 10 malam. Para orang tua berbincang terlebih dahulu di ruang tengah sampai sekitar jam setengah 12. Pak Ustadz memisahkan diri dan dia mulai sholat di ruang tamu. Aku gak paham sholat apa, tapi rokaatnya banyak. Dan setelahnya beliau berdoa dengan khusyuk. Sekitar jam 12 malam proses ruqyah pun dimulai. Seluruh anggota keluarga diruqyah satu persatu dengan cara punggung bagian belakang kami ditekan oleh mereka dan dibacakan doa. Sedangkan kami harus melantunkan surat Al-Fatihah dalam hati. Jujur di sini aku nggak ngerasain apapun. Malah terlintas di pikiranku,
Ini kita ngapain tengah malam ngumpul begini? Setelah itu, proses mediumisasi dilakukan oleh Pak Dadang. Oh, mediator dia. Salah satu jin yang mengganggu rumah kami masuk ke dalam tubuh beliau. Interogasi pun dimulai dengan Pak Udin yang memberikan beberapa pertanyaan ke Pak Dadang. Jujur saat proses ini aku malah semakin skeptis. Soalnya aneh banget nih Bapak. Tiba-tiba menggeram-geram gitu. Pak Dadang sebagai medium mulai membeberkan beberapa informasi yang jadi jawaban dari semua kejadian aneh di rumah ini. 3 jin yang ada di rumah kami ini merupakan jin peliharaan tetangga rumah sebelah kiri kami. Beliau merupakan kakek tua yang udah almarhum 3 bulan lalu. Nah, kakek tersebut punya banyak penjaga atau peliharaan, bahkan lebih dari 10. Dan saat kakek meninggal, proses sakaratul mautnya berlangsung lama, dari jam 10 malam sampai jam 3 pagi, sampai akhirnya beliau nggak bernapas lagi. Hal ini karena banyaknya jin yang harus dikeluarkan oleh orang pinter kenalan tetangga kami itu. Semua jin yang dikeluarkan nggak dibuang, maupun dibawa ke tempat tertentu oleh orang pintar tersebut, melainkan hanya dikeluarkan saja. Dan setelahnya semua jin menyebar ke beberapa rumah warga. Lu kurang ajar juga deh itu orang pinter nih. Ada yang ke rumah kosong, ada yang ke rumahku, dan rumah tetangga-tetangga lainnya. Namun kebetulan dedengkotnya malah singgah di rumahku. Setelah mediumisasi selesai, Kak Aziza menceritakan pengalamannya seminggu sebelum kakek tersebut meninggal. Jadi lokasi kamar Kak Aziza ini bersebelahan langsung dengan rumah kakek tersebut. Kadang jika suasana sudah sepi, suara obrolan dari rumah tetangga itu bisa terdengar sampai kamar Kak Aziza. Nah, tepat selama 7 hari sebelum hari hak si kakek wafat, setiap jam 10 malam ke atas, Kak Aziza tuh mendengar suara orang batuk gak berhenti. Namun lama-kelamaan terdengar seperti suara ngorok. Oh, kayak gitu kali ya. Cuma terus-terusan tuh. Pak Ustadz menjelaskan pada malam pertama Kak Aziza mendengar suara itu merupakan ajal dari si kakek. Tapi karena penjaga atau peliharaannya tuh terlalu banyak, beliau belum bisa meninggal. Jadi setelah semua dikeluarin penjaganya, baru tuh beliau bisa meninggal. Setelah proses ruqyah rumah beserta seluruh anggota keluarga selesai, alhamdulillah suasana rumah jadi lebih adem. Padahal sebelumnya terasa pengap dan panas. Info terakhir, 3 jin yang sebelumnya ada di rumahku udah dibawa ke hutan yang ada di pegunungan. Tapi gak dikasih tahu nih gunung mana. Ya pesannya kalau mau bantu orang lain jangan setengah-setengah lah. Ini marah ke siapa nih? Marah ke Pono? ini. Bukan. Oh. Yang dukunnya si kakek. Iya benar, dukunnya kakek, benar. Seperti orang pintar kenalan tetanggaku. Kalau aja penjaga si kakek ini dipindahin ke satu tempat yang sesuai, pasti nggak akan ada nih insiden tendangan si Mbak Kun. Mbak Kun ini temannya si Madun berarti. Tendangan si Mbak Kun. Nah, setelah proses ruqyah, rasa sakit di pinggang belakang Kak Aziza tuh udah nggak berasa lagi. Sungguh aneh tapi nyoto. Wah, enak bener. Udah lama gak nyoto. Sekian dan terima kasih. Gitu ceritanya bro. Sebelum kita bahas Onopus nih ya. Hah? Supono. Pak Edi. Biar keren. Tembak langit dong. Dar. Ya tembak langit. Arab kali ya. Berarti gak salah dukunnya juga sih. Dukun kakeknya. Yang gue bikin yang penasaran, berarti peliharaan kakeknya kuat-kuat ya. Banyak dan nyebarnya tuh langsung bikin teritori gitu loh. Kan biasanya setiap rumah punya pegangan nih yang kita denger nih, ya kan. Nah ini kan pegangan kakeknya, terus diusir, dia hinggap-hinggap gitu. Nyebar. Ya kan diaspora. Lah, diaspora kan artinya persebaran. Benar. Iya ya kan? benar. Nyebar tuh. Ada yang ke PCSWL, ada yang ke Leeds, ada yang ke Leeds, ada yang ke Utrecht. Ya banyak Utrecht kan pusatnya. Ado Den Haag. Bener, Belanda. Iya, cuman nyebar. hinggap gitu. Maksud gue, ini kan dia pendatang ya. Ya, Strong pak.
Yang 3 nih masuk ke rumah tuh yang strong. Bener, se-strong-strongnya kan lo namanya pendatang bisa diusir kan. Tergantung. Lah, ya maksudnya kan dia pendatang ya gitu. Iya. Tapi kok nggak ada dialog kali ya. Kalau emang lebih kuat pendatangnya Pak kan. Ya makanya Tinggi. pasti ada yang udah saya mau di sini. Nih, saya Iya. kasih. Oh ya udah deh gitu. Belum tentu. Ya bisa aja Ya kita nggak tahu obrolan Jin apa. Emang kita bisa dikte. Jin kalau ngobrol gimana ya? Iya. Bang? Kan itu kan di komplek. Nah, kakek ini udah punya pendatang. Nah, komplek ini kan jin-jinnya udah pada lu lihat noh pendatang noh gitu kan. Dibawa noh. Nah, juragannya mati. Iya, juragan meninggal. Iya kan? Nah, si pendatang-pendatang ini, budak-budak pendatang ini kan mental-mentalan tuh kemana-mana. Iya. Benar. Kita nggak tahu negosiasinya sama penduduk setempat bagaimana. Koordinasinya bagaimana? Nah, koordinasinya kita nggak tahu. Pak, kita mau ini Pak, majikan kita udah mangkat Pak. Nah, Dialog Jin. itu yang biasa, Dialog yang standar. Yang ketuanya ini kenceng dia kan. Ya. Pergi gitu. Atau saya mau di sini gitu langsung. Istilah kata begini Pak. Enggak ada begitu. Kita tahu Bapak putra daerah nih. Iya. Iya loh, maksudnya langsung nemplok gitu. Ya, kalau kuat mah. Karakter idaman gue nih, Supono nih. Tadi apa nama belakangnya? Nama balikannya? Onopus. Onopus. Jadi kayak nama Yunani. Iya makanya. Onopus. Oh Supono. Kok jadi keren ya? Onopus Kiargitis gitu ya. Pemain belakang tapi itu iya, nggak mungkin striker. Angelos Karisteas. Iya. Temennya Onopus. Nah, yang mau private VO besok namanya ada satu Piero Aguero atau siapa gitu. Terus batin gue cik nih, lo lihat orang profilnya Argentina. Ini pasti gelandang serang nih cik. Kayak gini nih. Profesinya gelandang serang nih kayaknya nih. Temennya Bruno Matos gitu. Main di belakang striker. Iya, nomor 10. Atau Pietro siapa gitu namanya, lo tanya dah nanti. Orang Argentina. Pak Onopus ini berarti tidak menyelesaikan masalah ya? Pak Supono dia kan ngasih air bening. Hai, dipakai buat gapel Ya, solusi dari Pak Onopus ini adalah air bening. Campur nih sambil ngepel. Udah. Tahu-tahu ada kejadian lagi. Makanya. Kejadiannya si suara ketawa tadi ya. Iya gitu. Supono sarungan kaos oblong ya gitu. Gue sih juga kan dia juga ragu kan. Apa? Ada sedikit apalah gitu, skeptis Enggak, atau ragunya ya. Datang bikin teh dia. Saya bikin teh dulu. Nervous kali. Enggak disajiin tehnya. Intinya begitulah akhirnya Rukiah di mana si pencerita ini pun juga skeptis tadi dibilang, "Ini ngapain nih kita malam-malam ngumpul begini?" Karena emang di Rukiah tuh awkward, Bro. Lu pernah enggak di Rukiah gitu keluarga lu? Pernah enggak? Lo pernah Cil? Iya kan? Oh yang di kantor, Iya iya. kan? Awkward gitu kan, kayak nunggu gitu, bengong, gelap, ngapain gini-gini ya gitu. Gue juga pernah soalnya. Nah pas lagi proses rukyah itu kan gue di luar ya sama Iya, orang Katolik di Rukiah. Iya. Ya bener keluar. sama sobat gereja yang lainnya lah gitu. Iya. Ini ada perbedaan kan ya? Nanti mereka keluar lebih gimana nih mukanya gitu, obrolannya begitu. Soalnya kan Lebih selon. buset rukyahnya chaos pak. Apa? Lu kenapa? Chaos kan, proses rukyahnya chaos soalnya. Apa yang lu rasain apa? Orang disuruh apa? Batuk-batuk ya muntah lah. Batuk. Keluarin semua batuknya. Oh, gitu kan kagak bisa ya. Akhirnya muntah. Apa sih? Kok Chaos. disuruh nyolok? Terus jadi bulu jadi macan ya, iya. Lah kan kita takut pak satu kantor. Ada salah satu itu. Ada. Terus kayak wah gimana ya gitu. Ini kita kudu apa nih? Gitu kan. Gimana ya? Kok ada casting biskuat nih di dalam? Wah, bukan. Ngomong soal teh, gue debat sama Gaby beberapa hari yang lalu sama anak gue yang kedua. Main masak-masakan nih. Gue pesan minum. Gue bilang, gue pesan, papa pesan kopi gitu. Oh nggak ada, adanya teh coklat gitu. Oh ya udah, papa pesan dua-duanya ya, gitu. Upselling dia bangsat. Terus yang diantar satu cuy, set gitu. Nih pak, teh coklat gitu. Kok cuma satu? Kan teh, yang cuma satu dari tadi dibilang lah.
Bukan. Tadi kan Gaby bilang kopi nggak ada, adanya teh coklat gitu. Ya ini teh coklat pak gitu. Lah kagak, gue bilang nenek bener-bener batin gue ya 2 gitu teh sama coklat. coklat. Ternyata maksud dia teh itu coklat. Oh warnanya. Iya gitu maksudnya. Iya. Kayak air gitu. putih gitu. Nah air putih, nah dia teh coklat gitu. Ya lu atur dah. Lu bilang gitu gak? Ya lu atur dah. Kagak. Gue juga dikasih tau bini gue gitu ya kan air putih, teh coklat. Terus bini gue, anak gue mampus gitu. Enggak. Kali. Anak apaan begitu? Masa kemenangan Tahu. Anak apaan begitu? Dharma Pongrekun. Oh begini. Dharmakun. Kena lu gitu. Iya gitulah. Oke, Ya lanjut. sama bercanda-bercanda kebohongan kecil tuh anjir sih. Pah, kenapa sih kita kan diajarin gak boleh bohong ya, tapi kita tuh selalu dari kecil tuh dikasih tahu kebohongan-kebohongan kecil. Mirea kalau ini sambil gue nyari ya. Apa nak? Lidah buaya bukan lidah buaya. Jari manis nggak manis. Datang bulan nggak ada bulannya. Seblak mercon nggak meledak gitu. Bakso nuklir juga nggak ada nuklirnya. Ya, tendangan bebas juga diatur. Iya. Iya. Tendangan bebasnya Iya tendangan benar bebas juga. amat. Iya. Kumpul kebo yang nggak ada kebonya. Ternyata dia baru ngelihat itu, baru ngelihat Kebohong-bohongan kecil. Kenapa sih gitu aja harus konten bohong? iya gitu. Gue kan kagak tahu ya konten-konten gitu apaan gitu. Dencil yang nggak kecil-kecil amat kok. Masih ada yang gede. Lidah buaya bukan lidah buaya. Pede gitu. Lidah mertua. Nggak ada mertua. Nah, ngomong-ngomong soal mertua, cerita yang akan saya bacakan ini berjudul Ayah Mertua yang Belum Pernah Saya Lihat. Serem. Oke. Halo Mas Danu, Mas Bimo, dan semua kru PMK. Sebelumnya makasih kalau pengalaman saya bisa diceritakan di PMK. Perkenalkan, saya Gusti. Saya sedikit skeptis tentang hal-hal mistis atau perhantuan, karena memang dari dulu saya nggak pernah ditampakin sosok mereka dengan wujud jelek atau menyeramkan. Ini ceritanya di tahun 2010, ketika saya masih pacaran dengan istri saya. Jadi jauh sebelum kenal pacar saya ini, ayahnya memang sudah berpulang, dan saya belum pernah melihat dan bertemu ayahnya. Paling mentok hanya melihat dari foto-foto yang dipajang di dinding ruang tamu dan kamar mamanya. Jadi dulu saya beberapa kali nginep di rumah pacar saya. Di rumahnya ada mama, pacar saya, dan adik cowoknya, yang usianya beda 2 tahun dari kami. By the way, saya dan pacar seumuran nih. Nah, memang biasa kalau saya nginep di rumah mereka, saya tidur di kamar adiknya bareng adiknya. Atau kadang juga di ruang TV pakai kasur ditaruh di lantai. Di malam itu, saya habis nongkrong bareng sama adiknya. Ya sedikit minum-minum lah, walau gak sampai mabuk. Setelah sedikit udah agak pusing, ini mabuk Mas Gusti. Saya kasih tahu ya, maksudnya setelah sedikit udah agak pusing, nah itu udah mabuk. Baru kami memutuskan buat pulang. Sesampainya di rumah, ternyata adik gak ikut masuk. Dia mau jalan lagi dan bilangnya gak pulang, mau tidur di rumah teman katanya. Ya udah, saya pun masuk dengan buka pintu pakai kunci adik saya. Keadaan rumah udah gelap, kira-kira sekitar jam 12 malam waktu itu. Karena sedikit pusing abis minum-minum tadi, langsung aja tuh saya tidur di kasur yang ada di ruang TV, yang memang sudah disiapin sebelumnya. Entah tepatnya jam berapa. Tiba-tiba saya kebangun karena merasa kedinginan. Pernah kan kebangun kaget karena kedinginan? Ya gitulah rasanya kira-kira. Pas saya bangun, terus mau balik badan ke kanan, saya melihat ada punggung laki-laki yang tidur membelakangi saya. Saya ingat sekali warna dan corak baju dan celana yang dipakai laki-laki tersebut. Tapi di pikiran saya, mungkin itu adik saya yang pulang dan ikut tidur di situ. Karena memang masih sedikit pusing. Saya pun mengabaikan hal itu dan langsung balik badan lagi ke kiri dan kembali tidur. Singkatnya, besok pagi abis mandi dan siap mau sarapan, saya tanya ke pacar saya, "Mana Diki?"
Diki nih nama adiknya. Loh, gak pulang kok, itu motornya gak ada. Sambil dia jalan ke kamarnya dan buka pintu. Dan memang kamarnya kosong nih. Dia gak pulang, dia belum pulang. Dengan heran saya masih ngeyel. Semalam tuh tidur bareng aku kok di situ, sambil nunjuk kasur depan TV. Tapi yang jawab mama mertua, dia bilang kayak begini nih. Gak pulang yole adekmu. Dia kemarin emang bilang mau nginep tempat temennya. Tapi aku tetap ngotot nih bilang, lah itu siapa yang tidur sama aku semalam? Cowok kok, badannya gede kayak Diki, pakai kaos coklat garis-garis, celana kotak abu-abu. Itu mah Diki tuh. Dan seketika itu mamanya sedikit memerah mukanya sambil duduk di kursi makan. Sambil nahan air mata, dia bilang, jangan-jangan itu papa. Sebentar ya gitu. Sambil ngomong gitu, mamanya masuk ke kamar. Gak lama, dia keluar bawa sepotong kaos bertumpuk celana di tangannya. Warna yang sama persis dengan apa yang kulihat dipakai laki-laki semalam yang tidur di sampingku. Mama bilang, kayak gini bukan baju sama celananya? Iya mah, bener itu persis. Dan seketika itu mamanya pun menangis. Mama nangisnya sambil ngomong, itu papa le, papa itu. Papa pengen ketemu kamu itu berarti. Di detik itu juga pacar saya ngelihat baju dan sambil nginget, oh iya sayang, itu baju sama celana yang biasa dipakai papa dulu. Sambil berjalan memeluk mamanya. Nah, di situ saya benar-benar cuma bisa diam. Gak ngerti apa yang terjadi semalam. Dalam pikiran saya, yang semalam itu siapa? Kalaupun hantu, kenapa seperti nyata? Benar-benar solid wujudnya. Dan yang paling gak habis pikir, saya pun belum pernah lihat baju dan celana itu. Bahkan setelah saya mencoba melihat foto yang dipajang di dinding lagi, memang gak ada yang pakai baju dan celana tersebut. Hal yang gak masuk akal, tapi nyata kejadian. Sekian cerita dari saya. Sekali lagi terima kasih sudah dibacakan. Doaku semoga PMK sukses terus. Amin. Semakin gede dan nambah terus program-programnya. Amin. Makasih Mas Gusti. Thank you ya Mas Gusti Wiu. Gusti Wiu. Lucu banget ya. Oke, berarti dia tadi tidurnya tuh di mana sih? Di ruang TV. Di ruang TV. Oh, di ruang TV. Terus pas tengah malam kebangun karena dingin. Nah, dingin tadi tuh bisa jadi salah satu clue ya. Iya. Clue dari kehadiran sosok lain gitu. Iya ya. Iya, cuy. Berarti di puncak banyak makhluk lain. Di Batu, Kalau- Malang. Ayo. Iya, Di mungkin Switzerland. orang Dieng banyak nih kebangun gara-gara kedinginan. Oh enggak, kebalik. Kalau di tempat dingin pernah nggak kebangun gara-gara kepanasan? Iya. Itu keguyur air panas kalau itu. Kayak kerebus. Iya, itu mah keguyur air panas. Iya. Masih mending ada lu Mas. harunya juga ya. Bener, masih mending lu ditemuin bapaknya, almarhum bapaknya, cuman dibelakangin. Mm-mm. Kalau ketahuan lu mabuk, nah. Ada nggak masih? Mau join dong, ya join dong, gila kali. Jagir po mana? Kok join? Kok normal? Kok normal? Pak, Pak, itu. Mas Gusti ya. Jadi sekarang udah married berarti. Ya, kan Iya. jadi dulu Pak. Duh, enak banget ya bisa nginep begitu ya di rumah pacar. Iya, Maksudnya itu dia. enggak udah dianggap kayak keluarga gitu. Dikasih ini apa izin keramaian turun. Tapi ternyata setelah gua track dari cerita gua terus Dito gitu, ternyata bokap nyokap gua begitu tapi ke cewek. Nah yang jadi masalah nggak semua. Jadi gua pernah dimarahin sama ibunya mantan gua dulu karena ngajak cewek lu? gua ke keluarga besar gua Nginep, di Solo. nginep. Nggak Apa, jalan-jalan? Jalan-jalan. Tapi
kayak dinasihatin ini belum pantas nih begini, Oh iya, kayak gitu. Ada yang kayak gitu benar-benar. Maksudnya. Ada yang kayak gitu bener. Iya, nah tapi track record kalau dari bokap nyokap gua, pacar-pacar gua tuh boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja. Tidur. Iya, iya. Dito dulu juga begitu Iya, gitu. iya. Tidur gitu, kasih uang jajan gitu. Aneh banget orang tua begitu. Iya begitu, karena emang fun banget dulu ternyata bokap nyokap gue. Cuman kan yang jadi masalah anak-anak ini cowok gitu. Di mata Iya. cewek ini nggak semuanya boleh begitu Iya. kan. Banyak kok keluarga yang nganggep main kayak gitu, apalagi keluar kota gitu, itu Nggak selama boleh. belum nikah tuh nggak boleh. Nggak boleh, benar. Mungkin itu kali gue nggak jadi emang. Karena nggak pantas, belum pantas. Ya. Ya. Oke, terima kasih teman keluar yang udah berbagi cerita. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Dah. Alright, jadi karena permintaannya banyak sekali nih dari teman Kliwon yang ingin memiliki merchandise dari Ngabuburor, akhirnya kami juga memproduksi merchandise Ngabuburor. Ada 3 item yang dapat kalian miliki. Yang pertama ada korek ngabu. Ada korek Ngabuburor. Ada apa lagi, bro? Ada keychain Ngabuburor. Oh, tuh gantungan buat motor, kunci motor ya, atau kunci mobil. Apa aja lah. Dan terakhir lanyard Ngabuburor. Jadi buat yang nggak kebagian pre-order t-shirt Ngabuburor, jangan bersedih hati, kalian bisa memiliki 3 item ini. Silakan langsung lihat di Instagram @pasarmalamkliwon atau Tokopedia Pasar Malam Kliwon. Let's go. Yo.